Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Sya'ban yang hari ini kita berada di dalamnya 5 hari lagi akan segera berakhir. Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin, 5 hari lagi ke depan akan kita jelang. Maka Jumat ini adalah menjadi Jumat pengingat bahwasanya kita telah berada di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah telah mengingatkan bahwasanya Rajab itu adalah bulan menanam, sementara bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram, dan bulan suci Ramadan adalah syahrun hasaduz zar'i, bulan di dalam rangka memanen dari apa yang telah kita tanam sebelumnya. Kalaulah di dalam kitab Lataiful Ma'arif, maka dikemukakan bahwasanya para salafun salih, mereka telah merindukan pertemuannya dengan Ramadan 6 bulan sebelum daripada bulan suci Ramadan itu hadir. Artinya dari bulan Rabiul Awal meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan setelah dari Ramadan itu selesai mereka jalankan, maka 6 bulan berikutnya dari bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiul Awal, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang telah dilakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya bagi kita kaum muslimin merasakan kegembiraan dan kebahagiaan ketika beberapa hari ke depan Allah izinkan kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Karena setidaknya ada 4 kelompok orang ketika mereka bertemu dan akan masuk ke dalam Ramadan. Yang pertama, ada kelompok orang yang merasakan kesedihan. Kesedihan karena daripada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan, termasuk di dalam perkara-perkara yang tidak baik, itu merasa sulit untuk dikerjakan ketika di Ramadan. Kelompok yang kedua, ada yang dia merasakan apakah itu Ramadan atau bukan Ramadan, tidak ada pengaruhnya apapun di dalam kehidupannya. Sehingga dia hanya melihat Ramadan ini sebatas rutinitas semata yang dilakukan dalam 1 tahun. Ada juga yang kelompok ketiga, mereka senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi senangnya dan gembiranya di Ramadan adalah ketika berharap kepada selain Allah dari apa yang dia dapatkan.
Apakah tambahan insentif hari raya, ataupun bonus dari penjualan, ataupun segala dagangan itu menjadi lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Tapi ada kelompok yang terakhir, yang mereka adalah bahagia. Bahagia menyambut Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan itu ketika hadir adalah merupakan kesempatan memadu kasih kembali dengan Rabb yang maha mencintai hambanya. Karena disitulah dia merasakan bagaimana Ramadan menghadirkan vibrasi kebahagiaan. Sebagaimana kata Ramadan terdiri daripada 5 huruf, yakni huruf Ra, Mim, Dad, Alif, dan Nun. Ra-nya adalah rahmatun. Bahwasanya vibrasi kebahagiaan yang dirasakan di Ramadan adalah bulannya rahmah. Rahmah Allah subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Bahkan ketika disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, betapa seseorang yang melaksanakan daripada perkara-perkara sunnah di bulan suci Ramadan akan dihitung pahala wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Betapa rahmat Allah ini luar biasa. Ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan itu adalah malam yang kita kenal Lailatul Qadar. Namun di antara sekian banyak rahmat Allah berupa pahala, berupa nilai kebaikan yang berlipat, adalah di antaranya janji surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis yang telah disampaikan dalam muqaddimah tadi, Nabi SAW menyebutkan, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu pun dibelenggu. Dan ini tidak ada terjadi di dalam bulan-bulan lain kecuali daripada bulan suci Ramadan. Dan inilah bulan bagaimana kasih sayang Allah dihamparkan begitu luar biasa kepada para hamba-hambanya. Adapun huruf mimnya adalah maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW juga menyebutkan di dalam beberapa hadis yang lain, man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan suci Ramadan, siapa yang dia mendirikan salat malam di Ramadan, siapa yang dia menghidupkan malam Al-Qadar dengan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan iman dan semata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya bahkan yang telah lalu. Maka waraghima anfur rajulin, kata Nabi SAW, sungguh amat rugi, hina, menderita orang yang dia dakhala Ramadan, masuk ke dalam Ramadan, tapi kemudian dia keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini tidak merasakan bahagia. Bagaimana Allah memberikan ampunan yang begitu lebar kepada para hamba-hambanya, terkhusus di Ramadan ini. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, jikalau seorang hamba tidak mendapatkan ampunan Allah di Ramadan, maka bukan tidak mungkin dia lebih sulit lagi mendapatkan ampunan Allah di luar bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya, Ramadan juga adalah dhat. Dhatnya ini adalah dhamman, yaitu jaminan. Dhamanun, bagaimana Allah menjamin daripada hamba-hambanya yang berhasil di Ramadan, bahkan mendapatkan privilege masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang disebut dengan Babu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Di dalam sebuah hadis qudsi bahkan Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal Bani Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kalau sudah bahasanya Allah akan membalasnya, ini terserah Allah. Seberapa kebaikan Allah dihadirkan untuk hambanya,
Bahkan ketika kebaikan itu hadir, bisa jadi melebihi ekspektasi ataupun harapan yang dimiliki seorang hamba kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Nabi SAW mengajarkan siapa yang dia bisa menjamin di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, maka dia akan mendapatkan jaminan dariku mendapatkan surganya Allah. Apa itu? Yakni ketika menjaga lisan dan menjaga kehormatan. Maka begitu pun di Ramadan, Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Barang siapa orang yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan bohong dan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh daripada puasa yang dilakukannya. Maka begitu luar biasanya aktivitas ibadah dan amaliyah kita di Ramadan, sampai Allah pun menjamin kebaikan akan hal itu. Bahkan ada satu masa yang kemudian di dalam timeline Ramadan, awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itkum minan nar. Awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, dan ujungnya atau akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Karena di 10 malam terakhir Allah banyak membebaskan hamba-hamba Allah yang kemudian di dalam perjalanan hidupnya melakukan kesalahan, ketergelinciran, mendapatkan pembebasan dari nerakanya Allah. Dan yang keempat adalah ulfatun. Huruf alifnya adalah kasih sayang, kelembutan. Karena Nabi SAW bahkan dipuji oleh malaikat Jibril bahwa Nabi SAW itu begitu dermawan. Tapi begitu masuk Ramadan, kedermawanannya lebih hebat lagi. Bahkan diumpamakan kedermawanan Nabi itu, kecepatan kedermawanan Nabi melebihi kecepatan angin yang berhembus. Artinya Rasulullah SAW begitu menyayangi daripada sesama, menyayangi umatnya, sehingga memberikan nasihat kepada para sahabat dan umatnya, man fattara sha'iman, siapa yang dia bisa menyediakan daripada berbuka puasa kepada saudaranya yang seiman di dalam berpuasa, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Allah akan bebaskan dia dari api neraka dan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Maka Ramadan juga disebut Nabi wa huwa syahrul muwasah. Itulah bulan solidaritas, bulan kita menghadirkan kepedulian terhadap sesama. Kalau kita mengharapkan rahmat Allah, maka Nabi mengajarkan kaidahnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Adapun huruf nunnya adalah bagaimana kita merasakan ni'mah, merasakan nikmat wa nurun, nikmat dan cahaya. Salah satu nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang juga hadir sebagai cahaya. Maka kenikmatan bagi orang berpuasa bahkan Nabi sebutkan, lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'a rabbi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan bagi seorang yang puasa yakni ada di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa dan ketika kelak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya puasa dan Al-Quran akan maju menghadap kepada Allah agar kemudian diampuni dan dijadikan dirinya menjadi syafaat bagi hamba Allah tersebut. Dan Allah pun menerima permohonan syafaat daripada puasa dan Al-Quran yang dibaca seorang hamba, khususnya ketika berada di Ramadan. Maka dengan keadaan semua ini harusnya menjadikan kita siap lahir dan batin. Inner readiness to Ramadan. Kita memiliki kesiapan dari dalam untuk bagaimana menyambut Ramadan dengan bahagia dan sukacita. Dengan isti'dadul qalb, menghadirkan persiapan hati, membersihkan hati, memohon ampun kepada Allah daripada segala dosa-dosa dan kekotoran hati, serta menghadirkan hati kepada sesama. Jangan sampai masih ada kedengkian,
perselisihan, permusuhan, kebencian yang masih disimpan sebelum kita masuk di Ramadan dengan alasan bermaafan menunggu bulan Syawal. Padahal justru kita lebih membutuhkan di bulan Sya'ban agar kemudian hati ini menjadi bersih dan lapang sehingga dengannya masuk ke dalam Ramadan dengan kebeningan hati. Selain daripada persiapan hati adalah persiapan isti'dadul ilm, yaitu mempersiapkan ilmu dan pemahaman. Jangan sampai kita menjadikan Ramadan kita tahun ini hanya sebatas pengulangan semata. Jangan sampai kemudian menjadikan Ramadan tahun ini hanya sebatas rutinitas tahunan yang kita lalui. Tapi ketika kita menghadapi, menjalani Ramadan itu dengan ilmu, maka inilah yang akan membedakan. Al-ilmu imamul amal wal amalut tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal dan amal itu akan mengikuti sesuai dengan ilmunya. Dan yang terakhir tentunya adalah isti'dadul amal. Bagaimana kita mempersiapkan amal-amal terbaik kita agar kelak di Ramadan ini Allah memantaskan kita di wisuda. Di wisuda menjadi hambanya yang mencapai derajat takwa terbaik di sisi Allah. Karena sesungguhnya the ultimate goal of our Ramadan adalah termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka jadikanlah pencapaian derajat muttaqin sebagai kualitas amal terbaik kita. Dan jadikanlah kurikulum takwa yang termaktub di dalam beberapa makra di dalam Al-Quranul Karim, kita jadikan sebagai target-target amal terbaik kita. Bagaimana amal Quran kita, bagaimana amal puasa kita, bagaimana amal harta kita, bagaimana amal i'tikaf kita, bagaimana amal bekerja kita. Sehingga jangan kita menjadikan daripada Ramadan sebagai yang dipersalahkan ketika produktivitas bekerja itu menurun. Padahal sesungguhnya di dalam kalender sejarah umat Islam, Ramadan justru adalah bulan pencapai prestasi terbaik di dalam kehadiran umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang siap di dalam lahir dan batin, menyambut Ramadan dengan lapang dada, dengan gembira, bukan hanya sekedar senang, apalagi biasa-biasa saja, termasuk bahkan merasa sedih. Karena ciri orang beriman, Imam Al-Ghazali ingatkan, adalah ketika dia masuk di Ramadan dengan bahagia dan meninggalkannya dalam keadaan bersedih di sisi Allah. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita dan menjadikan kita kembali dapat bertemu di Ramadan tahun ini dan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد